Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 26 November 2021. Mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu, atas ruang dan waktu yang Engkau nyatakan bagi kami, untuk juga boleh menikmati persekutuan dalam doa, dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu terus menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Tema renungan kita ialah Kristus pemerintah dunia. Iatu kada tuan nalino lanmo limanna Kristus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sering kita mendengar ungkapan dunia semakin tua. Ungkapan tersebut dimaksudkan terhadap kerusakan alam akibat keserakahan manusia sebagai pengelola yang tidak bertanggung jawab. Semua itu terjadi karena manusia tidak sepenuhnya takluk kepada pemilik sesungguhnya alam ini. Muncullah harapan supaya segera penguasa sesungguhnya itu mengambil alih pemerintahan dan menghakimi para perusak itu dan memulihkan kembali semesta ini. Saudara-saudara, sangkakala ditiup oleh malaikat yang ketujuh, dan sesudah itu terdengar suara, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dunia berada di bawah satu pemerintahan yang kuat. Pengumuman ini segera diikuti dengan sebuah nyanyian pujian oleh ke-24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Allah. Rangkaian peristiwa yang terjadi, bangsa-bangsa akan murka Allah akan dicurahkan sesaat lagi. Orang-orang mati akan dihakimi, para perusak akan dihancurkan. Dengan demikian, ketika Kristus mengambil alih kepemimpinan di bumi
selaku Raja, kebencian bangsa-bangsa di dunia terhadap umat Allah akan meningkat, dan perlawanan terhadap Injil juga demikian. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dituliskan dalam bacaan ini semuanya sedang terjadi, sebagaimana bahwa firman Allah pasti digenapi. Karena itu, sebagai orang yang percaya, kita senantiasa diingatkan supaya tetap bertahan dalam iman menghadapi perlawanan si jahat. Kristus ada di pihak kita yang akan memampukan kita menghadapinya, dan kita akan menjadi pemenang, dan bagi yang bertahan akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Engkaulah Kristus pemerintah dunia. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memampukan kami menghadapi segala hal, dan kami akan menjadi pemenang. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu akan terus menuntun langkah kami hidup dalam kebenaran. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu juga senantiasa menopang kami di dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mohon Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, memampukan kami setiap orang tua untuk mampu mendidik mengarahkan anak-anak dengan benar, bahkan menolong anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan, dalam perjuangan mereka di masa muda. Kami mohon Tuhan juga pulihkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit. Kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Hiburkan mereka yang sedang berduka cita. Topanglah mereka yang sedang bergumul karena berbagai hal. Kami mohon juga Tuhan setia memberkati orang tua kami dalam masa tua mereka, menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan bersama anak-anak dan cucu. Kami berdoa bagi pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kiranya juga terus mampu mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kasih-Mu Tuhan kiranya terus menopang para pemimpin bangsa kami, untuk juga dengan hikmat Allah mereka menjadi alat Allah di tengah-tengah bangsa ini. Pulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan kami semakin teguh di tengah-tengah berbagai situasi. Juga kami bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, pun juga atas pencapaian-pencapaian mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya semuanya itu senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup yang Tuhan karuniakan dengan segala berkat-berkat Tuhan akan juga terus mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Nama Tuhanlah yang dipuji. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.